Shalom Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Segala sesuatu akan berubah, tapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Itu sebabnya Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, mari dengarkan pesan Tuhan pada kesempatan ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih dan anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena dari terbit matahari sampai pada sore hari ini, Tuhan sudah menolong, menjaga, menyertai, membimbing kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan rema dari firman. Segala sesuatu akan berubah, tapi firman Tuhan, perkataan Allah ini tidak akan pernah berubah. Itu sebabnya kuatkan kami dengan kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Kristus Yesus firman yang hidup. Kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Saudara yang Yesus kasihi, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Tetapi saya akan membaca satu ayat saja dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan, hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tema dari rema ini adalah kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Saudara yang Yesus kasihi, semua orang pasti pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya. Bila kita teliti lebih dalam lagi, tokoh-tokoh Alkitab pun pernah gagal. Namun Allah sanggup mengubah kegagalan itu menjadi sebuah kesuksesan. Sebab apa? Di dalam Lukas 1 ayat 37 Alkitab berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Luar biasa. Kita lihat Abraham, yang kedua adalah Yakub, yang ketiga Yunus, ada Rahab, Markus dan lainnya. Yang terhadap mereka Allah sanggup memakai untuk menggenapi panggilannya. Markus meninggalkan Rasul Paulus justru di saat-saat yang penting, dan ia pulang kembali ke rumahnya. Namun Tuhan ingin memakai hidupnya lagi sebagai mitra pelayanan Paulus. Tertulis kemudian, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Saudara yang Yesus kasihi, yang kedua adalah Abraham. Pada mulanya adalah orang yang tidak jujur. Abraham awalnya itu dia adalah orang yang tidak jujur. Ia melakukan kebohongan saat berada di Mesir, ya, sebagai orang asing agar terbebas dari bahaya kelaparan. Di dalam Kejadian 12 ayat 10 sampai ayatnya yang 20, di situ sudah dijelaskan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Ini luar biasa. Dulu kehidupannya tidak jujur, tetapi Allah mengubah karena tidak ada hal yang mustahil demi kepentingan kerajaan surga. Allah dapat memakai Abraham. Bahkan kemudian dia disebut sebagai bapa orang percaya dan juga sebagai pribadi yang sangat intim dengan Allah. Luar biasa. Lalu yang ketiga adalah Yunus. Kita tahu Yunus adalah orang yang melarikan diri dari kehendak Allah. Konsekuensinya ia harus mengalami penderitaan selama 3 hari, 3 malam berada di dalam perut ikan. Saudara yang Yesus kasihi, kemudian dia bertobat dan Allah kembali mengutusnya untuk pergi ke Niniwe. Akhirnya kota Niniwe diselamatkan. Luar biasa. Yunus mau lari dari panggilan Tuhan, tetapi Tuhan mengambil kembali, membawa kembali. Selama 3 hari dia ada di perut ikan. Lalu Tuhan
menyelamatkan dia dan dia harus pergi ke Niniwe. Hanya satu tujuan, panggilan Tuhan harus digenapi. Bapak Ibu Saudara yang Yesus kasihi, para pendengar sekalian, yang berikut adalah Rahab. Adalah seorang pelacur yang sudah dianggap sampah oleh masyarakat. Tetapi Allah memakai dia untuk melindungi dua pengintai yang adalah orang Israel. Dalam Ibrani 11 dicatat bahwa Rahab sebagai salah satu saksi iman dan juga menjadi orang yang termasuk dalam silsilah Tuhan Yesus. Luar biasa saudara, perempuan ini masa lalunya rusak, masa lalunya gagal, masa lalunya tidak diperhitungkan oleh apa, tetapi Allah memakai dia. Tuhan bisa mengubah kegagalan itu menjadi sesuatu yang sukses yang tertunda. Yang berikut adalah yang kelima, adalah kita belajar dari Yakub. Yakub adalah orang yang menipu saudara kembarnya. Namun Allah mengangkat dia sedemikian tinggi dan namanya diganti dengan Israel. Mungkin saat ini kita merasa sebagai orang yang gagal dan tidak punya harapan lagi. Mari melalui rema pada kesempatan ini, kita ingat bahwa Allah selalu memberi kesempatan kepada anak-anaknya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Masa lalu kita seburuk apapun, tapi ketika hari ini Anda mau berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengubahkan, Tuhan akan memakai kegagalan itu menjadi sesuatu yang sukses yang tertunda. Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa. Kalau dia boleh mengubah Markus, dia boleh mengubah Abraham, bahkan juga Yunus, Rahab, dan Yakub. Saudara, dengan saya pun, dalam kondisi apapun Allah sanggup mengubahkan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang Yesus kasihi, mari melalui remah sore hari ini atau kesempatan ini, untuk setiap yang mendengar, Allah selalu memberikan kesempatan kepada Anda. Anak-anaknya bersama dia, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Saudara, yang mungkin engkau sudah gagal di masa lalumu, tapi Tuhan bisa mengubah itu. Engkau punya masa depan untuk bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Di dalam dia tidak ada perkara yang sukar. Di dalam dia tidak ada perkara yang sulit. Jangan takut untuk gagal. Bangkit dan serahkan hidup kepada Tuhan, karena ada kesuksesan ada di dalam Kristus. Berapa banyak saudara yang terkurung karena masa lalu yang gagal dan buruk. Mungkin orang katakan Anda itu tidak sukses, Anda adalah orang yang gagal, Anda orang yang tidak baik. Tetapi dengar baik bahwa Allah tidak pernah menolak siapapun. Masa lalumu kotor seperti apa, Yesus bilang setiap dosa sudah diselesaikan di atas kayu salib. Darahnya cukup, saudara. Dengar baik, Yesus mati sekali untuk seluruh dunia ini, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jika Anda masih terkurung dengan masa lalumu yang gagal, lewat rema kesempatan ini, di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sukar. Di dalam Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Mari datang kepada Tuhan. Lihat, masa depan sungguh ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami selesai berbicara tentang kebenaran firman-Mu. Berkati setiap telinga yang mendengar. Jika mereka ada di dalam masa lalu yang gagal, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa ubah, Tuhan bisa pakai kegagalan itu menjadi kesuksesan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman lagi. Kami tahu segala sesuatu akan berubah, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Berbicara bagi setiap telinga di mana saja ketika mereka mendengar. Kami percaya mereka diubahkan dari satu hal kepada hal yang lain. Mereka akan memiliki masa depan.
Mereka tidak akan minder lagi. Mereka berasa bahwa saya gagal, tetapi hari depan ada di dalam Tuhan. Berkati setiap telinga yang mendengar, dimanapun mereka ada Tuhan. Beban apapun mereka gumuli, kami percaya Yesus sudah selesaikan. Yesus satu-satunya jawaban. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, ada pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Kalau Tuhan boleh ubah Markus, Tuhan boleh ubah Abraham, Yunus, Rahab, dan Yakub. Tuhan sanggup mengubah kami juga di saat-saat ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Engkau tidak ada perkara yang sukar. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, hari depan, masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada rencana yang gagal di dalam Kristus. Tetap maju, pandang Yesus. Masa depan sungguh ada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.